Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan Akidah dan Filsafat bersama Paris Rizky. Kita sudah masuk ke episode kelima. Kita akan membahas tentang Prasokrates hingga Sokrates. Ya. Sebelumnya, mempelajari filsafat berarti menyaksikan kelahiran filsafat. Filsafat lahir karena menangnya akal atas mitos-mitos dan dongeng-dongeng di Yunani tentang asal-muasal dunia dan tentang manusia itu sendiri. Tokoh pertama, Thales. Ia termasuk 7 orang bijak. Di antara 7 orang bijak itu adalah Thales, Bias, Solon, Pitakos, Keubolos, Kiloon, dan Periandos. Menurut Thales, asas pertama adalah air. Air tampil sebagai benda halus, benda cair, dan benda keras, yaitu uap, air, dan es. Air terdapat dalam bahan makanan. Air juga dapat menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Di Miletos, orang berpikir kalau bumi keluar dari air. Olehnya lah, pertama kali alam semesta dicoba dengan akalnya. Anaximandros. Menurut Anaximandros, tidak mungkin asas alam semesta merupakan salah satu elemen yang menyusun alam semesta ini. Menurut Anaximandros, asas pertama adalah to apeiron, atau sesuatu yang tidak terbatas. Dari to apeiron, barulah elemen-elemen yang lain muncul. Anaximenes. Asal segala sesuatu adalah udara. Udara menyatukan jagat raya kita. Maka udara atau hawa yang melahirkan segala benda di jagat raya. Dari udara terciptalah elemen-elemen yang lain. Pitagoras. Pitagoras mendirikan tarekat keagamaan tanpa menulis apapun, sebab ajarannya hanya disebarkan melalui lisan, bahwa jiwa tidak dapat mati. Jiwa adalah sesuatu yang berdiri sendiri, tidak berjasad dan tidak bisa mati. Oleh karena hukuman, jiwa terperangkap di dalam tubuh. Dengan penyucian, manusia dapat melepaskan jiwanya dari tubuh dan berbahagia. Barang siapa penyuciannya kurang, maka jiwanya akan berpindah ke kehidupan lain, baik binatang, tumbuhan, atau manusia. Menurut Pitagoras, asal segalanya adalah bilangan yang mewujudkan satu kesatuan ganjil genap dan terbatas dan tidak terbatas. Xenophanes. Ia menolak kepada kepercayaan banyaknya Tuhan. Baginya Tuhan itu satu dan dia merangkumkan segala sesuatu yang satu itu tidak ada awalnya. Tuhan itu kekal, esa, dan universal. Herakleitos. Baginya segala sesuatu itu tidak ada sesuatu yang benar-benar ada. Semuanya itu menjadi. Segala sesuatu bergerak terus-menerus, bergerak secara abadi. Segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang tetap. Perubahan terjadi tiada hentinya. Segala sesuatu memiliki hal yang berlawanan. Perlawanan dan pertentangan justru merupakan bentuk keadilan. Dunia adalah harmoni ketegangan antara perlawanan dan pertentangan. Asas pertama adalah api. Segalanya berasal dari api dan akan kembali ke api. Parmenides. Bahwasanya pemikirannya kebalikan dari Herakleitos. Semuanya tidak ada yang berubah. Dia menemukan gagasan ide tentang yang ada. Gagasan ini dituangkan dalam suatu syair tentang alam. Menurut Parmenides, yang ada itu ada. Mustahil bahwa yang ada itu tidak ada. Yang tidak ada itu tidak dapat dipikirkan, dan yang ada itu dapat dipikirkan. Protagoras. Bahwasanya manusia menjadi penentu akan segala sesuatu. Apakah sesuatu itu benar atau tidak, itu tergantung manusianya. Apa yang baik bagi orang, belum tentu baik bagi orang lain. Umpamanya seperti angin. Bagi orang yang sehat, angin terasa segar, tapi bagi orang yang sakit, angin dirasakan sebagai musibah. Benar tidaknya suatu pendirian tergantung pada orangnya. Menurut Protagoras, negara didirikan oleh manusia, bukan oleh hukum alam. Semula manusia hidup sendiri, oleh karena mereka mendapat kesusahan dari hidup sendiri, akhirnya mereka membangun kota-kota dan hidup bersama. Tetapi hidup bersama juga membawa masalah, ya. Maka dari itu mereka menciptakan undang-undang dan negara pun didirikan. Protagoras meragukan adanya Tuhan, maka dari itu buku-buku tentang pemikiran keagamaannya dibakar dan dia difitnah sebagai orang yang munafik. Sokrates. Jiwa manusia bukanlah nafasnya semata, tetapi asas hidup. Manusia memiliki arti yang mendalam. Jiwa adalah intisari manusia. Hakikat manusia sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Karena jiwa adalah intisari manusia, manusia wajib mengutamakan kebahagiaan jiwanya, lebih dari kebahagiaan tubuhnya atau yang lahiriah. Manusia harus membuat jiwanya menjadi lebih sebaik mungkin. Jika manusia hidup saja, itu belum ada artinya. Manusia harus hidup dengan hidup yang baik. Menurut Sokrates, alat untuk mencapai kebahagiaan adalah kebaikan atau keutamaan atau arete. Keutamaan adalah pengetahuan. Hidup baik
adalah hidup yang mempraktekkan pengetahuan. Jadi baik dan jahat itu tergantung pengetahuan, bukan kemauan manusia. Kalau orang itu salah, itu disebabkan karena dia tidak berpengetahuan, karena ia keliru. Memiliki arete artinya memiliki kebajikan atau keutamaan, berarti memiliki kesempurnaan sebagai manusia. Tidak jelas bagi Socrates tentang negara. Akan tetapi ia memberikan asas-asas etika kenegaraan. Menurutnya, negara mempunyai kewajiban untuk membahagiakan rakyatnya. Antisthenes dan Aristippus. Antisthenes mengajar setelah kematian Socrates. Ia menaruh perhatiannya pada etika. Menurut dia, manusia harus melepaskan diri dari segala sesuatu. Tidak boleh ada yang membuatnya girang maupun susah. Ia harus senantiasa puas terhadap dirinya sendiri. Salah satu asas hidup adalah bebas secara mutlak dari anggapan orang banyak serta hukum-hukum mereka. Aristippus menyatakan satu-satunya tujuan dari perbuatan kita adalah hedon atau kesenangan. Tugas orang bijak adalah menguasai kesenangan, bukan dikuasai oleh kesenangan. Zaman Socrates adalah zaman penting, sebab zaman itu menjadi penghubung antara zaman atom dan zaman Helenisme. Bersambung. Selanjutnya zaman atom dan Helenisme. Ya, sekian dari pra-Socrates hingga Socrates, pemikiran-pemikiran tokoh. Kalau ada yang pengen request materi bisa tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.